dipersembahkan oleh dan didukung oleh Ya pemirsa, memasuki H-1 Lebaran, arus lalu lintas di jalur Pantura Cirebon masih terpantau ramai oleh kendaraan pemudik yang bergerak ke arah Jawa Tengah dan sekitarnya. Namun di sisi lain arus mudik di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten mulai melandai setelah puncak pergerakan pemudik terlewati. Volume kendaraan yang melintas di jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat masih terlihat padat meski mulai mengalami penurunan. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Cirebon, hingga Jumat ini tercatat lebih dari 30.000 kendaraan melintas menuju arah Jawa. Secara kumulatif, sejak H-7 hingga H-1 Lebaran, total kendaraan yang melintas mencapai 142.023 unit. Kendaraan didominasi sepeda motor dan mobil pribadi. Sementara itu, polisi menyebut sejumlah titik rawan kemacetan terdapat di sepanjang jalur Pantura, mulai dari Pleret hingga Bundaran Kedawung. Berbanding terbalik pemirsa, kondisi di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten justru terlihat lebih lenggang. Area tunggu kendaraan yang sebelumnya dipadati pemudik kini mulai longgar dengan kantong parkir yang sudah terisi sebagian. Arus kendaraan menuju dermaga terpantau lancar tanpa antrian panjang, dan berdasarkan data posko angkutan Lebaran, jumlah penumpang yang menyeberang mencapai 113.983 orang atau turun 6% dibandingkan tahun lalu. Total kendaraan yang menyeberang juga turun menjadi 24.565 unit. Meski jumlah pemudik menurun, layanan penyeberangan tetap berjalan dengan puluhan kapal untuk mengakomodir sisa pergerakan. Dan pemirsa, kita ajak Anda untuk kembali memantau arus mudik di beberapa titik. Sudah ada reporter Berita 1 Teguh Adi dan juru kamera Farisa Elvan Didi di jalur Pantura Arteri Cirebon, Jawa Barat, serta reporter Jul Fakar dan juru kamera Wahyu Santiko di Pelabuhan Merak. Kita akan ke Teguh terlebih dahulu. Teguh, selamat sore. Bagaimana untuk situasi kondisi arus lalu lintas di jalur Pantura Cirebon sore hari ini? Masih ada tanda-tanda keramaian dari pemudik yang melintas H-1 Lebaran. Seperti apa update-nya? Ya, selamat sore Anissa dan juga pemirsa. Saat ini kondisinya di simpang bypass Cirebon yang mengarah ke Jawa atau mengarah ke tengah, baik ke Jawa Tengah, Solo maupun Jawa Timur, terpantau ramai. Namun kalau misalnya dibandingkan dengan hari kemarin, memang sedikit melandai secara data. Memang dari H-7 hingga hari ini, setidaknya sudah ada 150.000 kendaraan, didominasi oleh kendaraan motor yang melintas dan menuju ke arah Jawa, Anissa dan juga pemirsa. Dan sebagai informasi, saat ini cuacanya cukup mendung, Anissa. Kalau misalnya saya melihat perakiraan cuaca, di pukul 20.00 malam nanti akan terjadi hujan dengan intensitas yang cukup rendah begitu, Anissa dan juga pemirsa. Dan memang untuk di Cirebon sendiri merupakan titik krusial bagi pemudik yang melintas ke arah trans atau melintas ke arah Jawa, karena banyak sekali di sini kendaraan-kendaraan bermuatan besar, sumbu 3 atau lebih, yang menggunakan jalur arteri karena tidak diperkenankan untuk melintasi lewat tol. Anissa, untuk update terkait dengan titik-titik rawan macet, sebelumnya saya sudah wawancara dengan Cirebon. Untuk selengkapnya mengetahui informasi tentang titik macet, berikut laporan dari beliau. Ya, untuk jalur Pantura ini yang rawan kemacetan ya, mulai dari daerah Pleret ya, perbatasan ke wilayah kita di arah Bundaran Kedawung ya, yang mana di situ memang banyak sentra kuliner, banyak masyarakat juga berhenti sekedar untuk istirahat ataupun makan ya, buka puasa di tempat tersebut, sehingga menimbulkan kemacetan ya. Namun kita sudah menempatkan personil untuk melakukan kanalisasi tempat tersebut. Kemudian juga di Bundaran Kedawung ini kan juga pertemuan beberapa arus lalu lintas, sehingga itu juga butuh kita lakukan rekayasa seandainya memang nanti ke depan terjadi volume yang sangat padat. Nah, begitu juga mulai dari Jalan Brigjen Darsono ini sampai dengan Kalijaga. Ini kan kita lihat di Pantura ini banyak perempatan-perempatan yang besar, banyak crossing. Sedangkan ini jalur padat.
Nah, ini juga berpotensi menimbulkan kepadatan lalu lintas. Baik, Anissa, itu dia sedikit informasi terkait titik-titik rawan macet di sekitar Cirebon, terutama yang mengarah ke utara dan juga ke tengah Pulau Jawa. Dan memang Anissa, kalau misalnya saya melihat jalanan sedikit melandai, namun situasinya masih ramai. Dan kami akan terus memantau situasi di arteri Pantura ini. Anissa, kembali ke studio. Baik, situasi di sana cukup ramai. Terima kasih kalau begitu. Tunggu tahan dulu, kita akan pantau juga dari Pelabuhan Merak. Di sana sudah ada Zulfakar. Bagaimana pantauannya pada sore hari ini? Kalau tadi siang ada sampaikan juga ini terjadi kelengangan begitu ya. Apakah sore hari ini ada perbedaan, Zulfakar? Selamat sore Anissa, masih sama. Kalau di Pelabuhan Merak Banten kondisinya memang volume kendaraan yang mengantri di Pelabuhan Eksekutif 6 ini sudah cenderung lebih turun ya. Tidak ada lagi lonjakan yang signifikan seperti pada puncak arus mudik di tanggal 17 dan tanggal 18. Tren ini memang kami lihat sudah terjadi sejak hari kemarin, dari malam, dini hari, pagi hari sampai pada saat sore hari ini. Penurunan memang terlihat dari kendaraan roda 4 ataupun juga penumpang pejalan kaki. Data terakhir yang kami terima dari PT ASDP Indonesia PRI menyampaikan bahwa penumpang yang telah berangkat pada hari ini hingga pukul 12.00 hanya sekitar 2.000 saja. Ini berbanding terbalik yang maksud kami ketika di masa puncak arus mudik kemarin ya. Lalu juga untuk kendaraannya hanya sekitar 3.900-an saja. Ini juga sangat berbanding terbalik pada saat masa puncak arus mudik, Anissa dan pemirsa Berita 1. Jadi pada saat sekarang tinggal sedikit saja barangkali pemudik yang akan hendak melakukan penyeberangan ke Pulau Sumatera begitu. Jadi kendaraan-kendaraan yang tadinya memenuhi kantong-kantong parkir atau buffer zone yang ada di dermaga Eksekutif 6 ini sudah tidak tampak terlihat lagi. Jadi ketika ada kendaraan yang tiba itu rata-rata mereka langsung bisa masuk ke kapal feri untuk melakukan penyeberangan ke Pulau Sumatera, Anissa. Dan kami juga melihat hal selaras terjadi di ruang tunggu penumpang ya. Di ruang tunggu penumpang ini juga tampak jauh lebih lengang, jauh lebih sepi ketimbang pada saat puncak arus mudik kemarin. Adapun juga terkait dengan informasi cuaca, kami melihat perkiraan cuaca yang dirilis oleh BMKG menyampaikan bahwa pada saat sekarang cuaca bisa dibilang cerah, lalu juga tinggi gelombang adalah tinggi gelombang sedang atau 0,4 meter saja. Ini artinya sangat relatif aman untuk melakukan penyeberangan bagi kapal feri yang akan melintas dari Pulau Sumatera, khususnya dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakaheni. Dan nampak kami bisa jelaskan juga bahwa pada saat kami melaporkan ini, situasi atau untuk status dari pemberlakuan tiket satu tarif saja yang sebelumnya diberlakukan pada masa angkut libur lebaran ini, yang tadinya hanya satu tiket saja diberlakukan, yaitu sebesar 480.000 untuk mobil pribadi. Ini sudah kembali diaktifkan untuk pemberlakuan tiket reguler dan eksekutif, Anissa. Artinya ketika pemudik yang akan melakukan penyeberangan pada saat sekarang ini sudah diberlakukan kembali tarif normal, tidak lagi di satu tarif. Jadi pemudik sudah bisa memilih kembali untuk memilih tiket yang reguler ataupun eksekutif. Pemberlakuan satu tarif ini akan diberlakukan kembali oleh PT ASDP pada saat masa balik nanti, yaitu pada tanggal 23 Maret akan diberlakukan kembali tiket satu tarif ini yang kami dapat informasikan cukup efektif untuk mengurai kepadatan, karena mobil ataupun pejalan kaki yang akan melakukan penyeberangan itu tidak perlu lagi memilih dermaga mana yang mereka ingin pilih begitu, karena semuanya itu hanya satu tarif saja, jadi bisa masuk ke dermaga reguler ataupun ke dermaga eksekutif. Jadi kita masih akan terus pantau bagaimana arus mudik di momen H-1 Lebaran ini, Anissa. Sejauh ini informasi yang bisa kami sampaikan. Kembali ke Anda, Anissa. Baik, kondisi di Pelabuhan Merak lengang, namun masih ada ribuan penumpang yang melakukan aktivitas penyeberangan pada hari ini. Terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan Zulfakar bersama dengan juru kamera Wahyu Santiko, dan sebelumnya sudah ada rekan Teguh Adi Prasetyo bersama dengan juru kamera Farisal Fadidi. Rekan-rekan, selamat kembali melanjutkan tugasnya, jaga kesehatan dan keselamatan Anda.
dipersembahkan oleh dan didukung oleh